Shalom jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 19, yang merupakan lanjutan dari renungan sebelumnya. Renungan ini saya beri tema, Janji Anugerah Setelah Kejatuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai penyandang gambar Allah, manusia diciptakan bukan saja berakal dan bermoral, tetapi juga diperlengkapi dengan sifat-sifat rohani, sehingga manusia memiliki pengetahuan sejati, kebenaran, dan kekudusan. Namun, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka kehilangan semua sifat-sifat itu. Inilah yang mendorong Adam dan Hawa untuk bersembunyi dari Allah. Sejenak, manusia pertama dan istrinya merasa aman di balik pepohonan yang ada di Taman Eden. Namun, ketika Tuhan memanggilnya, "Di manakah engkau?" Maka ketakutanlah Adam sebab ia menyadari telah melanggar mandat yang diberikan padanya. Yang dapat saudara baca dalam pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam narasi kejatuhan manusia pertama, saya menyoroti beberapa kesalahan Adam dan Hawa. Kesalahan Adam yaitu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penerima mandat Allah. Adam juga tidak menganggap mandat yang diterimanya sebagai sesuatu yang harus sungguh-sungguh ditaatinya. Oleh sebab itulah, Adam membiarkan Hawa menghadapi si ular seorang diri. Dan Adam juga tidak mencegah Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lebih ironisnya, Adam sendiri tidak menolak untuk memakan buah tersebut. Dan letak kesalahan Adam yang berikutnya dapat kita baca pada pasal 3 ayat 12. Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan yang Allah berikan, Adam bukannya mengakui kesalahannya, melainkan Adam justru menyalahkan Hawa dan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sedangkan kesalahan Hawa yaitu bukan saja mengambil tanggung jawab suaminya, Hawa juga menambahkan dan mengurangi perkataan firman Tuhan saat meresponi pertanyaan si ular. Dan juga tidak jauh berbeda dengan suaminya, Hawa pun tidak mengakui kesalahannya, tetapi menyalahkan ular yang menggodanya. Pada bagian ini, saudara dan saya diajarkan untuk secara serius mentaati dan menjalankan firman Tuhan. Tidak hanya sebatas mendengar. Kita juga diajarkan untuk mengakui dosa-dosa kita, bukan mencari pembenaran atas dosa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kejatuhannya, bukan hanya manusia pertama yang jatuh dalam penghukuman, melainkan seluruh turunannya turut serta di dalamnya. Sebab di Taman Eden, Adam berdiri di hadapan Allah bukan hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan juga mewakili Hawa dan seluruh keturunannya, termasuk saya dan saudara. Setelah kejatuhan akibat ketidaktaatannya, manusia terikat oleh dosa. Dan dosa itu mendatangkan dampak yang sangat serius, yaitu kematian. Hal ini secara jelas tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akibat dosa, manusia pertama-tama mengalami kematian rohani. Maksudnya adalah keterpisahan manusia dari Allah sebagai sumber kehidupan, yang berujung pada kematian kedua yaitu kematian jasmani, di mana jiwa terpisah dari tubuh. Dan jika manusia selama hidupnya tidak mengalami pemulihan di dalam relasinya bersama Allah, maka manusia akan mengalami kematian kekal, terpisah selamanya dari Allah. Dan sebagai konsekuensinya adalah mendapatkan penghukuman kekal. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melihat manusia berdosa, hidup tanpa pengharapan yang akan membawanya pada kebinasaan, maka Allah Tritunggal memberikan anugerah atas inisiatifnya sendiri berdasarkan belas kasihannya. Sesaat setelah kejatuhan manusia, pada Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara-saudara, ini merupakan benih dari perjanjian anugerah yang akan diteguhkan melalui Abraham. Dan tentunya kita tahu bersama yang dimaksud keturunannya di sini merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Adam kedua yang akan menghancurkan pekerjaan setan melalui ketaatan, kematian, dan kebangkitannya. Yesus Kristus sebagai Adam kedua taat menggantikan Adam pertama.
Oleh karena itu, Paulus memparalelkan Adam dan Kristus dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai 21. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di akhir dari perenungan hari ini, kita menemukan satu kenyataan bahwa sesungguhnya ketika kita terpisah dari Allah, segala sesuatu yang kita miliki dan upayakan pada akhirnya akan sia-sia. Sebab di luar Allah hanya tersedia kebinasaan kekal. Hal ini seharusnya mendorong saudara dan saya untuk hidup berucap syukur dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Sebab kita yang seharusnya binasa telah mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Kiranya saudara dan saya dapat meresponi anugerah yang kita dapatkan dengan hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Amin.